Halo semuanya, selamat datang di Opsiana Podcast episode penghujung tahun 2020. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mendengarkan Opsiana Podcast sampai detik ini. Terima kasih sekali. Meskipun memang di tahun 2020 ini bisa dikatakan bahwa Opsiana Podcast ini update-nya tidak konsisten. Karena memang di tahun 2020 ini banyak hal tidak terduga. Ada satu lain hal ya yang membuat gue agak kesulitan untuk recording dan juga update episode terbaru dari Opsiana Podcast. Tapi sebisa mungkin gue di tahun 2020 ini tetap update sebulan sekali minimal. Dan tanpa terasa sekarang sudah sampai di penghujung tahun 2020. Dan bisa dikatakan ketika gue record episode kali ini tinggal beberapa hari lagi menuju tahun 2021. Seperti yang gue bicarakan di awal bahwa di tahun 2020 ini memang adalah tahun yang sangat tidak terduga. Mungkin di antara kita semua ada yang sudah membuat rencana bagaimana tahun 2020 nanti akan kita jalani. Dan gue pun membuat rencana tersebut. Namun berantakan karena adanya pandemi COVID-19. Yang sampai ketika gue recording podcast episode kali ini pun masih belum jelas kapan akan selesainya masalah ini. Nah, karena rencana yang sudah gue susun di tahun 2020 ini bisa dikatakan menjadi berantakan, akhirnya gue membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memikirkan rencana baru atau rencana penyesuaian di tahun 2020 ini. Bagaimanakah gue akan menyesuaikan diri di tahun 2020 ini? Gue yakin hal ini nggak terjadi di gue aja, tapi juga terjadi di kehidupan teman-teman semua dan bahkan orang-orang sekitar kita. Jadi yang bisa gue katakan adalah kita ambil hikmahnya aja untuk di tahun 2020 ini. Ya mungkin di episode penghujung tahun ini gue nggak akan banyak mereview apa yang terjadi di tahun 2020. Cuma gue akan cerita aja apa yang gue alami di tahun 2020 ini. Karena memang di tahun 2020 ini di Opsiana Podcast sendiri gue jarang cerita ya. Gue akan sedikit cerita tentang bagaimana kacaunya rencana yang sudah gue rencanakan di tahun 2020 ini dan penyesuaiannya. Mungkin teman-teman pernah dengerin Opsiana Podcast episode penghujung tahun 2019 kemarin. Gue cerita bahwa gue memutuskan untuk resign dan gue ingin memulai kembali menjadi seorang freelancer. Dan ternyata karena COVID-19 ini jujur agak sulit mencari pekerjaan freelance, dan hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang berusaha mengefisiensikan perusahaan mereka dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, which is ya untuk menggunakan jasa freelance yang memiliki budget dengan cukup tinggi itu menjadi cukup sulit. Dan untungnya di awal tahun 2020 ini sekitar Januari gue udah sadar akan hal itu, dan gue udah memikirkan apa saja kemungkinan yang terjadi dengan adanya pandemi ini kalau seandainya masuk ke Indonesia. Jadi gue memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan di sebuah perusahaan, dan untungnya gue mendapatkan hal itu karena balik lagi tujuan gue pertama di sini adalah gue ingin survive. Tapi gue masuk itu sekitar bulan April kerjanya ya. Lalu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu gue ngapain? Gue ada beberapa pekerjaan freelance yang belum selesai gue selesaikan sehingga gue ada pemasukan tambahan saat itu. Lalu gue pun pernah cerita bahwa alasan gue resign kemarin itu adalah karena gue mengalami burnout atas pekerjaan yang bisa dikatakan sudah overload, okay? Dan gue berusaha memanfaatkan waktu gue di Februari dan Maret itu untuk beristirahat, benar-benar refreshing, sehingga kondisi gue bisa kembali normal ketika gue mulai bekerja di perusahaan yang baru. Dan gue menggunakan waktu gue itu juga di Februari dan Maret untuk merencanakan ulang rencana-rencana yang sudah benar-benar berantakan karena pandemi COVID ini. Jujur ya, ketika pandemi COVID ini mulai masuk ke Indonesia dan benar-benar menyebar secara cepat, sehingga banyak perusahaan yang bisa dikatakan mulai melakukan PHK karyawan, gue juga mengalami yang namanya ketakutan ya. Namun untungnya perusahaan tempat gue bekerja saat ini itu bisa dikatakan bisa survive, sehingga gue bisa bilang bahwa kondisi gue di tahun ini itu cukup beruntung. Lalu gue merencanakan ulang rencana untuk tahun 2020 ini
Dan untungnya ada satu hal yang gak gue take out dari rencana yang lama, yaitu gue ingin memulai bisnis, oke? Tapi ya melihat dari kondisi ekonomi di tahun 2020 ini, kondisi pandemi yang semakin memburuk, gue nggak mengharapkan growth yang terlalu cepat. Akhirnya gue mulai bisnisnya itu dengan tempo yang bisa dikatakan slow. Dan gue mulai kembali membuka usaha gue itu sekitar bulan Agustus. Tapi bedanya ya, bisnis yang gue buka ini itu jauh berbeda dengan yang udah gue rencanakan di awal tahun 2020 atau di akhir tahun 2019 lah. Itu benar-benar jauh berbeda. Dan bisa dikatakan malah ini lebih mirip kayak bisnis dadakan gitu. Tapi gue bersyukur ya karena di tahun 2020 ini dan berkat bisnis ini juga gue bisa mengembangkan skill gue di sosial media. Gue akhirnya punya waktu lebih untuk bagaimana mengembangkan bisnis gue di sosial media, bagaimana mengimplementasikan konten kreator, dan bagaimana agar kita bisa tetap konsisten dalam membuat konten. Nah, kalian nggak salah dengar kok. Gue bilang bagaimana konsisten bikin konten. Mungkin kalian berpikir, loh dia ngomongnya kayak gitu, tapi option aja nggak konsisten nih. Jadi seperti ini, karena gue fokus banget di bisnis gue sekarang, dan memang karena tahun 2020 ini sangat tidak stabil, akhirnya gue memutuskan untuk tetap waspada, sehingga ada beberapa hal yang biasanya gue kerjakan itu gue tidak kerjakan dulu agar gue tetap bisa standby. Tapi kalau seandainya kalian pernah lihat muka gue di TikTok, kalian pasti tahu bahwa di situ gue benar-benar konsisten update TikTok sekitar sehari sekali. Dan konten yang gue bawakan di situ pun berbeda ya dengan Opsiana Podcast, karena di situ benar-benar berhubungan dengan bisnis yang gue bangun. Tapi memang tidak terlihat seperti jualan karena gue benar-benar berusaha membangun brand sebaik mungkin dan sepelan mungkin. Ya berhubung di tahun 2020 ini pelan-pelan, tapi yang penting pastilah. Selain bisnis pribadi yang gue jalanin ini, gue pun mendapatkan tawaran untuk berbisnis bersama dengan teman gue, dan currently lagi membuat produk yang baru, which is itu sangat takes time, benar-benar takes time, dan butuh ilmu yang baru lagi yang perlu gue pelajari. Makanya bisa dibilang di tahun 2020 ini lebih ke arah tahun untuk pembelajaran gua aja sih, ketimbang benar-benar implementasi ya. Lalu balik lagi ke dunia pekerjaan tadi ya. Tahun 2020 ini juga tahun dimana banyak di antara kita yang mulai bekerja dari rumah alias work from home, WFH. Dan gue juga mengalami itu. Mungkin di antara teman-teman banyak yang mengalami kesulitan ketika WFH, mungkin dari sisi konsentrasinya kurang, dari segi komunikasinya kurang. Tapi udah berusaha untuk beradaptasi dalam beberapa bulan ketika udah mulai diterapkan. Mungkin kalian udah terbiasa lah ya untuk WFH, karena juga banyak teknologi yang kebetulan sudah menunjang di tahun 2020 ini. Dan untuk gue sendiri pun di kantor gue saat ini menerapkan WFH. Apakah itu sulit? Buat gue pribadi sih enggak, karena di kantor gue yang sebelumnya gue udah terbiasa untuk WFH, sehingga gue udah tahu bagaimana caranya untuk bisa efektif ketika bekerja, sehingga itu bukan menjadi halangan, kecuali memang ada beberapa hal yang bisa dikatakan perlu ketemu untuk mengerjakan sesuatu itu yang menjadi sangat sulit. Tapi buat teman-teman tetaplah bersyukur ya ketika kalian mendapat kesempatan untuk WFH, karena banyak banget teman-teman kita di sana yang bisa dikatakan pekerjaannya itu tidak memungkinkan untuk WFH, dan mereka itu bertarung ya untuk bisa terhindar dari si COVID ini gitu. Oke, gua rasa udah cukup sih ngebahas di tahun 2020 ini, karena buat gua sendiri nggak begitu banyak yang cukup menarik di tahun 2020 ini selain dari berita COVID yang terus bertambah setiap harinya, lalu berita-berita PHK itu ya nggak ada yang begitu menarik lagi sih buat gua di tahun 2020 ini. Jadi langsung aja di tahun 2021 apa yang akan gua lakukan. Jadi di tahun 2021 ini gue memutuskan untuk benar-benar fokus ke bisnis gue. Gue ingin mengembangkan bisnis ini benar-benar dari nol, dari tangan gue sendiri. Karena bisa dibilang di tahun 2020 ini gue cukup berhasil membangun brand dari bisnis gue ini. Sehingga gue ingin benar-benar mengembangkan jauh lebih besar lagi ketimbang tahun 2020. Kemudian karena gue memiliki pekerjaan yang harus gue kerjakan di tahun 2021, lalu gue punya bisnis juga, dan gue juga menjalankan bisnis bersama dengan temen gue. Lalu berkaca juga dari tahun 2020 ini bagaimana gue cara menjalankan semuanya,
sehingga banyak hal yang bisa dikatakan cukup terbengkalai. Akhirnya gue mau mulai membuat skala prioritas, mana yang harus gue utamakan terlebih dahulu, mana yang terpaksa harus gue hentikan terlebih dahulu. Dan melalui episode penghujung tahun 2020 ini, gue ingin mengumumkan bahwa untuk Opsiana Podcast season 2-nya akan berakhir di episode ini, dan gue akan melanjutkan season 3-nya di tahun 2022. Ya, kalian gak salah dengar, gue bilang di tahun 2022. Artinya di tahun 2021 untuk Opsiana Podcast gue akan hiatus terlebih dahulu, karena gue ingin fokus di bisnis gue ingin fokus belajar lagi dan mengimplementasikan bisnis gue. Sehingga di tahun 2022 itu gue berharap gue udah punya cerita baru yang bisa gue ceritakan melalui podcast Opsiana ini. Karena cukup sayang aja ya kalau seandainya tetap gue terusin tapi yang pertama nggak konsisten, yang kedua topiknya pun nggak tajam. Oleh karena itu gue memutuskan untuk mencari ilmu terlebih dahulu, belajar lagi, dan berusaha mencari cerita-cerita yang bisa gue ceritakan di tahun 2022 nanti. Tapi apakah gue akan berakhir di podcast begitu aja? Oh enggak, sorry, enggak. Memang Opsiana Podcast ini akan hiatus dulu selama setahun, tapi gue tetap akan buat podcast, tapi podcast tentang bisnis gue yang gue ceritakan dari tadi. Untuk jelasnya nanti bisa kalian cek nanti di Instagram pribadi gue, karena gue memutuskan untuk mulai mengaktifkan sosial media pribadi gue. Gue akan memposting apa saja yang gue lakukan di sana, bisnis apa yang sedang gue jalankan, dan mungkin gue akan mulai banyak cerita di akun sosial pribadi gue. Mungkin kalau teman-teman mau belajar bisa belajar di sana, tapi mungkin tidak seintens topiknya tidak seintens kalau di Opsiana Podcast ya, karena di situ lebih ke arah bisnis yang gue jalankan. So thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan Opsiana Podcast dari season pertama sampai season kedua ini. Mohon maaf kalau seandainya banyak salah kata atau mungkin banyak hal yang tidak berkenan. Semoga teman-teman pendengar Opsiana Podcast ini di tahun depan semakin sukses, semakin dilancarkan usahanya, dan semakin lancar juga dari segi pekerjaannya. Gue Edwin dari Opsiana Podcast pamit mundur diri. Selamat bertemu di tahun 2022 nanti dengan cerita yang lebih baru dan lebih fresh tentunya. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di season 3 Opsiana Podcast tahun 2022. Bye.